Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, silakan dipimpin doanya ketua kelas. Baik anak-anak, sebelumnya ibu akan absen dulu ya hari ini ya. Jihan, Rajadah, Najidah, Alhamdulillah hari ini sudah hadir semuanya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai ya kegiatan hari ini, sama-sama yuk kita menyanyikan lagu kebangsaan ya Indonesia kita ya, tanah air tercinta ya. Anak-anak sama-sama kita menyanyikan lagu nasional berkibarnya benderaku. Bisa ya? Sama-sama ya. 1, 2, 3. Berkibarnya benderaku. Nah, baik, terima kasih anak-anak. Ya, tetap semangat. Alhamdulillah. Ya, anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sudah mandi semua? Apakah hari ini anak-anak sudah melakukan hal yang baik? Sudah melakukan hal yang bermanfaat untuk diri sendiri? Apalagi ya, melakukan hal yang bermanfaat bagi orang lain. Insya Allah dijadikan pahala untuk kita semua. Wah, amin ya Rabbal. Anak-anak siap belajar sama ibu? Siap belajar sama ibu? Baik anak-anak, ibu akan review dulu pembelajaran pertemuan yang lalu sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Minggu lalu kita belajar tentang sikap sombong. Apa? Sikap sombong. Sikap sombong dalam Islam disebut dengan apa? Takabur. Tepuk tangan Siti. Tepuk tangan untuk Siti. Iya. Ibu ulang. Sikap sombong disebut apa dalam Islam? Takabur. Takabur adalah sikap sombong. Sikap ya ingin menang sendiri ya, ingin selalu dilihat lebih baik, lebih unggul dari orang lain ya anak-anaknya. Jadi minggu lalu itu kita belajar sikap takabur. Sikap takabur itu adalah sikap yang bertentangan dengan asmaul husna. Apa namanya kalau sombong? Al-Malik. Al-Malik artinya apa? Allah Maha Merajai. Pintar. Tepuk tangan untuk semua. Iya. Kira-kira contohnya apa lagi selain sikap sombong? Hah? Ria atau pamer. Tepuk tangan untuk Akhila. Iya. Ria atau pamer, ingin dipuji, selalu merasa paling baik, itu merupakan sikap dari sombong. Boleh nggak kita sikap sombong anak-anak? Tidak boleh. Ada manfaatnya nggak sombong buat diri kita? Tidak. Ya karena tidak ada manfaatnya dan bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain, sebaiknya tidak dilakukan. Nah, baik anak-anak sudah paham berarti ya? Ibu ya? Apa itu sikap sombong dalam Islam disebut apa? Takabur. Ya. Boleh nggak kita melakukan takabur? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Merugikan diri sendiri juga orang lain. Alhamdulillah. Kalau begitu siap belajar hari ini? Siap menerima materi baru sama ibu hari ini? Iya, baiklah anak-anak ya. Kalau sudah siap, ibu mau kasih pertanyaan dulu ya. Perhatikan ya. Bentar. Ya, lihat di sini. Silakan. Kamu isi soal nomor 1. Kira-kira apa jawabannya? Ya, 1, 2, 3, 4. Kita anak yang rendah hati ketika melihat temannya mengejek orang lain adalah? Oke, kita klik ya. Klik, betul nggak? Betul, tepuk tangan. Oke, sekarang nomor 2. Coba lawan dari kata rendah hati yaitu sombong. Sombong dikenal pula dengan istilah apa? Betul, tepuk tangan. Iya, takabur. Oke, kita lanjutkan ya. Hikmah sikap rendah hati adalah apa anak-anak? Hikmah sikap rendah hati adalah? Kita lihat, iya betul jawabannya. Nomor 4. Contoh sikap rendah hati adalah apa? Menghormati orang? Betul nggak ya? Coba kita klik menghormati. Betul. Tepuk tangan kita. Tepuk tangan teman-teman. Anak-anak dapat nilai itu? Baiklah anak-anak ya. Berarti anak-anak sudah pernah mendengar apa itu yang namanya tawadu ya. Apa itu yang namanya rendah hati ya. Siap belajar? Supaya lebih paham lagi, Bu In akan lebih jelaskan lagi supaya kamu lebih paham ya tentang sifat tawadu. Bisa didengarkan? Siap dimulai belajarnya? Siap dimulai? Sama-sama kita nyanyikan lagu Asmaul Husna. 1, 2, 3. Kita akan belajar. Anak pintar? Anak hebat? Oke, baik kalau gitu sudah siap belajar ya.
Siap belajar ya? Oke, kita mulai belajarnya. Baiklah anak-anak ya, tadi ada sedikit quiz dari ibu. Ya, ibu ingin mengukur kamu sudah paham belum? Apa sudah pernah mendengar belum? Apa itu sikap tawadu? Baik anak-anak, sikap tawadu atau rendah hati. Tujuannya kita mempelajari sikap tawadu adalah memahami ya, agar anak-anak bisa memahami makna dari sikap tawadu. Sikap tawadu ini artinya adalah rendah hati ya. Sikap tawadu artinya rendah hati. Ini adalah sikap yang sesuai dengan Asmaul Husna al-Malik ya. Ya, jadi lawan dari apa? Lawan dari yang kemarin sikap takabur, yaitu sombong. Lawannya adalah rendah hati atau tawadu. Paham sampai sini? Jadi ibu ini tujuannya agar anak-anak bisa memahami sikap tawadu, paham ya? Yang sesuai dengan Asmaul Husna al-Malik. Nah, di sini anak-anak nanti bisa, ibu berharap bisa menjelaskan apa itu arti dari tawadu. Lalu menyebutkan contohnya. Contoh sikap rendah hati itu apa? Lalu yang ketiga, menyebutkan cara mempertahankan sikap tawadu dalam kehidupan sehari-hari harus bagaimana agar kita selalu menjadi manusia yang rendah hati. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, lihat tawadu. Tawadu adalah sikap rendah hati yang tidak sombong dan tidak angkuh. Orang yang tawadu menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatnya bersumber dari Allah dan tidak merasa paling baik. Tawadu itu mengajarkan kita untuk merendahkan diri di hadapan Allah dan sesama manusia. Tawadu ini karakter yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Ya, Rasulullah sendiri telah banyak mencontohkan sikap tawadu dalam kehidupan dan masyarakat. Kenapa anak-anak kita harus rendah hati? Karena kita ini adalah makhluk ciptaan Allah. Makhluk Allah yang dalam genggaman atau kekuasaan Allah. Hendaklah kita rendah hati baik kepada Allah maupun kepada sesama makhluk ciptaannya. Ya, dengan apa? Ya, dengan mengamalkan sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Ya, anak-anak ya. Nah, lihat contoh sikap rendah hati. Yang pertama, tidak sombong walaupun memiliki banyak harta, anak-anak. Jadi orang kaya yang sombong itu namanya apa? Namanya apa? Orang kaya yang sombong namanya takabur. Dia lupa dengan dirinya bahwa dirinya itu ciptaannya Allah. Yang kedua apa contohnya? Iya, tidak besar kepala saat menerima pujian, tidak GR saat dipuji. Ya, tahu GR? Iya, gede rasa, ya. Jadi merasa besar kepala, merasa bangga dengan dirinya sendiri, ya. Kalau dipuji, banyaklah istighfar agar kita tidak lupa, ya, bahwa pujian itu juga termasuk apa? Pengingat kita kepada Allah, ya. Lanjut. Yang ketiga apa contohnya? Coba dibaca. Iya, mau menerima kritik atau saran dari orang lain. Kalau kita dikasih kritik, dikasih saran itu, oh iya, kita menerima dengan lapang dada, dengan hati yang gembira, dengan hati yang terbuka. Jangan marah. Contoh nih, misalnya di kelompok berapa ya? Misalnya kelompok 3 ngobrol terus dari tadi misalnya. Coba suaranya dikecilin. Bu Yin sedang menjelaskan, diperhatikan guru pada saat menjelaskan. Itu harus didengar. Itu contohnya misalnya. Tidak menggerutu, Ibu Yin ngapain sih ribet banget. Ya, begitu anak jadi bisa menerima kritikan. Ya, itu namanya sikap tawadu, rendah hati. Lanjut ya. Yang keempat apa contohnya? Ya, lapang dada, bersabar pada saat menerima ujian dalam hidup. Ya, ujian dalam hidup itu banyak anak-anak bentuknya. Ya, di sekolah aja ada ujian nggak kita? Ada di sekolah ada PPTS, betul nggak? Ada akhir semester 1 dan lain. Dan bahkan ada ulangan harian. Ya, itu bentuknya ujian kalau di sekolah. Kalau di kehidupan banyak anak-anak ujiannya. Contoh misalnya kalau kita sedang puasa, melihat adegan minum es, kira-kira itu ujian bukan? Ujian itu, cobaan ya. Ya, lanjut supaya apa? Supaya kita istiqomah, kuat imannya ya. Lanjut. Tidak marah saat diremehkan oleh orang lain. Tidak marah saat kita dianggap kecil oleh orang lain. Tidak boleh marah. Ya, itu namanya manusia yang sabar dan manusia yang tawadu atau rendah hati. Bukan rendah diri ya, rendah hati. Lanjut. Yang keenam, tidak apa? Tidak milih-milih teman dalam pergaulan. Saya mah gaulnya sama yang pintar aja misalnya. Saya mah gaulnya sama yang dekat rumah aja. Boleh nggak begitu anak-anak? Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Itu namanya milih-milih teman. Namanya manusia sombong. Paham ya sampai sini ya? Kira-kira paham nggak sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Ciri-ciri sikap tawadu. Ciri-cirinya coba dibaca apa? Satu. Iya, tidak senang menceritakan kelebihan dirinya. Oh, saya mah bisa dong. Ya, tadi ulangan bagus dong, nilai saya keren dong. Oh, tadi saya mah ya udah bisa dong ya pakai laptop misalnya, ya. Nggak boleh seperti itu, ya. Paham? Atau membanggakan diri sendiri, saya mah keren kalau ulangan dapat nilai bagus terus misalnya. Boleh nggak begitu? Nggak boleh, karena kepandaian atau kepintaran hanya milik Allah. Lanjut yang kedua apa lagi? Bisa menerima kebenaran. Iya, mau menerima kebenaran datangnya dari siapapun selagi itu benar. Tidak bisa kita melihat siapa yang bicara, ya, tanpa melihat siapa yang bicara. Kita harus bisa menerima kebenaran itu. Yang ketiga apa namanya? Tidak memilih teman. Lalu selalu senang hati sama siapapun kalau kita dimintai pertolongan. Misalnya ya, tolong deh, Ziza bantuin ibu nih angkatin tas ibu. Iya bu, ya. Lihat dulu siapa nih yang nyuruh, ibu siapa, nggak boleh kayak begitu ya. Siapapun yang nyuruh harus mau. Siapapun yang minta tolong harus ditolong. Lanjut.
Lebih senang tidak dikenal daripada terkenal. Ada kan orang yang maunya terkenal ya, gitu. Nah, kalau orang tawadu itu biasanya dia tidak suka kalau terlalu dikenal. Lalu bersedia menerima kebenaran yang datangnya dari siapapun selagi itu benar. Siap dikritik. Paham? Paham sampai sini? Paham. Oke, lanjut. Manfaat sikap tawadu. Apa sih manfaatnya? Satu. Ya, terhindar dari perilaku takabur atau sombong. Yang kedua apa? Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena apa? Tanpa kita harus sombong, Allah pun maha tahu. Lalu yang ketiga apa? Iya, terhindar dari sikap aniaya, ya, atau semaunya sendiri, atau jolim sama siapapun, ya. Oke, lanjut. Anak-anak, tadi sudah dijelasin ya. Sekarang kamu silakan tonton video berikut ini ya. Suatu hari, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak yatim piatu yang bermanfaat. Meskipun kehidupannya penuh tantangan, dia selalu menjaga anaknya yang baik dan rajin beribadah. Ia tumbuh menjadi pemuda yang rendah hati dan selalu membantu sesama. Suatu kali, desa itu menghadapi musim kemarau yang panjang dan persediaan air semakin menipis. Amri memutuskan mencari sumber air baru di hutan yang jauh. Setelah perjalanan yang melelahkan, ia menemukan mata air yang segar dan melimpah. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk berbagi komunitas dengan seluruh desa. Berita tentang keumuman Amri sudah bercepat, tetapi juga telah mengajarkan pentingnya kesabaran, usaha dan berbagi dalam menghadapi cobaan. Cerita ini mengingatkan kita untuk tetap berhati-hati dan selalu berusaha dalam menjalani kehidupan, serta selalu siap untuk berbagi dengan sesama, seperti dalam bantu sesama. Ya, tepuk tangan. Ya, apa tadi yang kalian tonton anak-anak? Kita siapa? Si Amir. Si Amir siapa dia? Nama seorang anak yatim piatu yang dia tinggal di sebuah perkampungan, ya, di mana kampung itu ada tempat dia tinggal sendiri. Di sana ada apa? Ada bencana apa? Kekeringan. Lalu dia ngapain? Menemukan apa? Sumber air atau mata air yang bisa digunakan untuk keperluan atau kebutuhan masyarakat tersebut. Nah, akhirnya masyarakat itu menemukan apa? Air untuk kebutuhannya sehari-hari. Nah, lalu Amir gimana sikapnya? Berbagi. Apa lagi? Tetap rendah hati. Kira-kira dia pamer nggak? Tidak. Merasa sombong nggak? Tidak. Karena apa? Amir merasa apa yang sudah dia lakukan itu atas izin Allah. Kira-kira kalau bukan atas izin Allah itu mata air keluar nggak? Mata air ketemu nggak? Enggak bakal ketemu anak-anak. Begitu ya anak-anaknya kurang lebihnya ya. Jadi kita tidak boleh sombong. Harus senantiasa selalu rendah hati. Karena apa yang kita kerjakan itu adalah bisa berlaku atau bisa berjalan atas izin Allah. Tepuk tangan untuk teman-teman. Ya, baik anak-anak, sampai di sini anak ibu akan buatkan latihan. Ibu ingin tahu kalian sudah paham atau belum ya pembelajaran hari ini, yaitu ya latihannya kalian membuat dialog atau percakapan buat 3 orang ya. Silakan kalian buat, yang 2 orang nulis, yang 3 orang nanti maju ke depan baca dialognya ya. Lalu yang 1 orang merekam ya, pakai handphone ibu ya. Nanti handphone itu ya kamu rekam hasil dialog hari ini, nanti hasilnya ibu kirim ke WA grup sama anak-anak ya. Nanti di rumah diedit, paham? Punya handphone semua kan? Tapi kalian bisa dong capture, bisa ya, edit video. Nanti kamu edit aja di situ nama kelompoknya siapa dan lain-lain ya. Nanti kalau sudah selesai boleh kirim lagi ke grup tersebut, paham? Ya, baik anak-anak, ibu akan bentuk kelompoknya ya, bentuk ya kelompok ya. Lihat semua ke depan. Kelompok 1, kita lihat. Ya kan? Siap ya, betul. Ya, lanjut lagi. Oke, baik anak-anak. Lanjut sekarang. Kelompok 2. Ya, kita betul. Siapa ya? Oke. Ya, lagi. Ya, jadi lagi. Ulang. Ya, kelompok 2 ini tadi belum dengar sama ibu. Lanjut. Ya kan? Ya, baiklah. Sekarang kelompok 3. Siapa? Ada. Lanjut. Baiklah, lanjutkan. Kelompok 4. Oke, kelompok 5. Siapa? Teguh. Lanjut lagi, satu lagi. Nanti jangan lupa sendiri. Ya, kelompok 5. Oke. Kelompok 1 mana? Ya, kelompok 1. Silakan kamu diskusikan ya dialognya.
kelompok 4. Hai Didi, kamu liburan kemana? Alhamdulillah kemarin aku berlibur ke Australia. Bim sekalian menengok kakakku yang sedang berkuliah di sana. Wih, keren kamu liburan ke luar negeri. Wah, kamu kenapa tidak mengupload ke sosial media, Di? Padahal kan pemandangan di luar negeri pasti bagus sekali ya. Tidak perlu, aku tidak mau pamer hanya karena pergi ke luar negeri. Kenapa, Di? Tidak perlu, biar aku tidak mau berbuat pamer di sosial media. Wah, Masya Allah, Didi, kamu benar-benar menerapkan sikap tawadu ya. Aku senang memiliki teman sepertimu. Bukan hanya kamu, aku juga senang memiliki teman seperti kalian. Iya, alhamdulillah. Anak pagi kelompok 4 sama tentang sikap tawadu. Tangan untuk kelompok 4. Anak-anak, ini ada lembar evaluasi ya. Tadi kan sudah mengerjakan tugas kelompok ya. Sekarang lembar evaluasi. Ini kalian kerjakan, diisi ya sendiri-sendiri ya. Bisa ya? Silakan diisi. Nanti dikumpulkan sama ketua kelompoknya. Yuk, diisi silakan. Yuk, diisi, tulis nama. Sudah? Yuk, silakan ketua kelompoknya kumpulkan. Ayo. Sudah? Yuk, ya, terima kasih ya. Baik, anak-anak, di sini ada anak-anak, ibu minta tolong isi lembar refleksi ya. Nah, ibu mau tanya dulu, apakah kamu merasa senang dengan belajar Asmaul Husna Al-Malik hari ini? Baik. Apakah berdiskusi membuat menjadi semakin anak-anak tahu banyak hal? Oke. Apakah berdiskusi membuat dialog itu adalah hal yang sulit bagi anak-anak? Tidak. Baik, anak-anak, sekarang diisi ya. Ini lembar checklistnya ya, bisa? Ya, nanti dikumpulkan sama ketua kelompoknya. Ya, diisi ya. Ya, silakan. Sudah ya, sudah. Boleh dikumpulkan ketua kelompoknya ke depan. Baik, anak-anak, pembelajaran hari kita simpulkan ya dari yang tadi kalian sudah buat, bahwa ya sikap tawadu itu adalah sikap merendahkan diri kita kepada Allah ya, dan juga kepada orang lain ya. Agar apa? Agar kita tidak berbuat semena-mena kepada orang lain. Dan karena apa? Kita adalah makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah ya. Jadi boleh nggak kita sombong, anak-anak? Boleh nggak? Nggak boleh. Jadi orang tawadu yang selalu rendah hati, bergaul dengan siapa saja tanpa pilih-pilih ya. Baik, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pertemuan ini. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya ya. Silakan dipimpin doanya ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri